Haleluya, saudara yang kekasih. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Pagi hari ini mari kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Dengan sukacita kita datang ke hadirat Tuhan, saudara yang kekasih. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dialah penolong kita, dialah Raja kita, saudara yang kekasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita saudara-saudaraku memuji Tuhan. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Terima kasih Tuhan. Yesus kita, dialah Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan yang memberkati kita, saudara. Dia akan kembali. Dia akan menjemput kita, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Yesus. Hosana bagimu. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami ya Tuhan. Katakan saudara, dialah penolong kita yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Upah kita besar di surga. Namun Yesus berkata saudara, bukan hanya di surga. Hari ini dan di surga, di hari yang akan datang, engkau akan menerima upah 100 kali lipat ganda. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Ya supaya semuanya kita boleh mengikutinya. Mungkin ada yang baru datang saudaraku yang kasih. Ada yang belum datang, bentar lagi datang saudaraku. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sukacita saudara. Yesus itulah satu-satunya. Biar kita semakin disadarkan oleh pujian ini saudara. Dia adalah penolong kita. Dia adalah Raja kita. Yesus itulah satu-satunya. Bertepuk tangan di rumah-rumah saudara dengan sukacita. Amin. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu
Bahkan bukan hanya di sorga, di bumi ini pun upah kita besar, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-janjimu akan kau genapi bagi kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah, haleluya, dialah penolong kita, dialah Raja kita, Juru Selamat kita, satu-satunya, tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Dan dia akan kembali mengangkat saya dan saudara, mengangkat kita semuanya. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kita tahu tujuan kita, saudara. Sorga yang menjadi tujuan hidup kita. Yesus yang kita puji itu, saudara. Yang kita agungkan, kita muliakan pagi hari ini. Dia berjanji, dia akan datang kembali menjemput kita. Firman Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, haleluya. Ada tujuan kita yang jelas. Sorga, saudara yang kasih. Bumi, dunia ini bukan tujuan hidup kita, tapi sorga itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara yang kasih. Saya percaya pujian ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita, saudara, sehingga hari-hari yang kita hadapi, yang kita hidupi, saudara yang kasih, adalah hari-hari yang penuh dengan semangat, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita di pagi hari ini, saudara yang kasih. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ajaiblah Tuhan kita yang sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mari kita sembah Tuhan, saudaraku. Kita muliakan Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kaulah Tuhan kami. Penuh kuasa Kau Tuhan. Ajaiblah Kau Tuhan. Uratakan kita katakan kepada Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh
ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Kau bagi kami Tuhan, Kau Tuhan yang penuh kuasa, Kau yang menyertai kami, Kau penolong kami dan Raja kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Kau penuh kuasa, Kau Tuhan kami, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah segala perbuatan-Mu bagi kami, kami sanjung nama-Mu Tuhan. Pujian penyembahan mengalir dalam hati kami, kami persembahkan kepada Yesus. Dengan bertekun kami memuji dan menyembah-Mu, dengan bertekun kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkaulah Tuhan kami, daripada-Mu datangnya kekuatan kami Tuhan. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Besar perbuatan-Mu, besar pertolongan-Mu bagi kami, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah kekuatan di hidup kami, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Hosana bagi-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah kekuatan di hidupku ya Tuhan, kekuatan di hidup. Kami terima kekuatan daripada-Mu pagi ini Tuhan. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa Kau Tuhan. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup meneguhkan dan menguatkan. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu, berkati kami semua, mengalir kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selam. Ajaiblah Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
Sampai selama-lamanya Tuhan, orang-orang yang bersandar kepadamu, berlindung kepadamu tidak akan goyah ya Tuhan. Amin. Selalu mendapat peneguhan, mendapat kekuatan, mendapat sukacita. Kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Raja di atas segala raja yang sudah memberkati, sudah menolong dan memimpin kami. Bagimulah segala pujian kami, bagimulah hormat kami ya Tuhan. Nyanyian kami adalah isi hati kami, iman kami dan doa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami, yang telah hadir atas pujian penyembahan kami. Engkau berkata, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Kami adalah hamba-hambamu, anak-anakmu, biji matamu Tuhan. Kami memuji dan menyembahmu di pagi hari ini. Penyembahan kami menurunkan kuasa bagi kami. Ada kelegaan, ada sukacita. Dan terlebih-lebih Bapa di sorga dimuliakan, Bapa di sorga disenangkan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi Bapa. Saat ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami peneguhan pada saat ini, berikan kami firman kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Terima kasih, mulialah namamu. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Amen. Terpujilah Tuhan, syukur bagi Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita. Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita buka saudara dari lanjutan yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah diberkati dari Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai 19. Dan hari ini kita akan membaca saudaraku yang kekasih ayat 20 sampai 38. Lukas 21 ayat 20 sampai 38. Puji Tuhan saudara. Setia terus dalam doa pagi kita, sehingga pembacaan schedule firman Tuhan kita saudaraku yang kasih tidak tertinggal. Saudaraku, sampai nanti Desember, saudara, kita akan sampai kepada kitab Wahyu, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kita baca firman Tuhan ini, saudaraku. Mari saya akan membacakan ayat 20 dan saudara bacakan ayat 21. Nanti ayat yang ke-38 kita sama-sama membacakannya. Kita akan mulai ya, saudara. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pendusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perbuatanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Bersama-sama saudara kita baca 2-3 ya. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Ini masih berbicara tentang kedatangan Anak Manusia, kedatangan Yesus, saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana kita, saudaraku yang kasih, mempersiapkan diri, dan bagaimana nanti akan kedatangannya itu, saudaraku yang kekasih. Nah, puji Tuhan kalau kita sudah mendengar pada saat ini, saudaraku sudah membaca, sehingga ketika terjadi nanti itu bukan suatu hal yang sangat menakutkan bagi kita, saudaraku yang kasih, karena sudah diberitahukan pada saat ini, yang walaupun saudaraku yang kasih tidak tenang-tenang saja ya saudaraku, tentunya ada seperti ketakutan saudaraku, tapi tidak seperti orang-orang yang tidak beriman, karena sudah disampaikan terlebih dahulu kepada kita pada saat ini. Nah, dikatakan bagaimana runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di kota harus mengungsi. Nah, saudaraku yang kekasih, orang-orang di Yudea dikatakan saudaraku harus melarikan diri ke pegunungan. Nah, pegunungan itu, saudaraku yang kasih, pegunungan itu melambangkan daripada naik ya saudaraku yang kasih, naik. Dan kita melihat juga Yesus selalu sering naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa di sana. Dan kemudian Musa juga, saudaraku, menerima hukum Taurat, dia naik ke atas gunung. Nah, saudaraku yang kasih, gunung itu melambangkan daripada kenaikan, saudaraku yang kasih, kualitas daripada iman kita. Jadi mari saudaraku yang kasih, di hari kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin mendekat, saudaraku, naikkan kualitas iman kita. Sampai nanti juga menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus itu, saudaraku, lari ke atas gunung, naikkan kualitas iman kita, naikkan kualitas doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Nah, kemudian dikatakan, saudaraku yang kekasih, ya, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang ada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Kota itu, saudaraku, melambangkan keramaian, hiruk pikuk daripada keadaan, saudaraku yang kekasih. Di situ segala sesuatunya terjadi dalam kota itu, saudaraku yang kasih. Jadi dikatakan harus mengungsi, dan orang-orang yang ada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat dan seluruh negeri dan murka atas bangsa, dan mereka akan tewas oleh mata pedang, dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap zaman masa itu. Memang ini saudaraku yang kasih, dikatakan Yesus pada waktu itu, ya, penggenapan nubuatan Yesus sampai tahun 70-an pada waktu itu, bagaimana Yerusalem direbut pada waktu itu, saudaraku yang kasih. Tapi pada saat ini juga, saudaraku, erat hubungannya, kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus nanti kelak, saudaraku yang kasih. Dikatakan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Kalau terjemahannya ini dikatakan hamil akan dosa, saudaraku yang kasih, dan kemudian menyusui. Nah, orang hamil itu tentunya berat, saudaraku. Bukan hamil fisik sekarang ini ya, saudaraku yang kasih, tapi hamil akan dosa, hamil akan perbuatan-perbuatan jahat. Artinya, saudaraku yang kasih, itu adalah perumpamaan. Artinya, saudaraku yang kasih, yang diberatkan, ditekan oleh kondisi-kondisi dosa. Dosa itu menghambat, dosa itu menghalangi, saudaraku yang kasih. Bagaimana orang hamil, saudaraku, berlari? Bagaimana orang menyusui, saudaraku yang kasih, berlari? Jadi, saudaraku yang kasih, tanggalkan segala dosa yang merintangi kita. Hal-hal yang merintangi kita, saudaraku yang kekasih, untuk sampai kepada kehendak Tuhan, untuk menyambut panggilan Tuhan, untuk menyongsong Yesus, saudaraku yang kasih, tanggalkan semuanya itu. Biarlah kita, saudaraku yang kasih, berlari-lari, saudaraku, mengejar panggilan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang bisa merintangi kita, saudaraku yang kasih. Ya, itu berkat yang dari 20 sampai 24, kemudian 25. Dikatakan di sini, saudaraku yang kasih, ya,
Dan akan ada tanda-tanda matahari, bulan, dan bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, siapakah yang akan takut, saudaraku, dan cemas? Siapakah yang akan bingung, mati ketakutan, saudaraku, oleh karena kecemasan? Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu firman. Mereka yang tidak berjaga-jaga. Mereka yang tidak mempersiapkan diri. Tetapi kita yang ada di doa pagi hari ini, saudaraku yang kasih, dan juga orang-orang yang mempersiapkan diri, bukan hanya kita, saudaraku yang kasih, tapi orang-orang yang mempersiapkan dirinya tidak perlu mati ketakutan. Tidak perlu, saudaraku yang kasih, mati cemas. Kenapa, saudaraku yang kasih? Karena kita sudah tahu. Kita sudah ngerti, saudaraku yang kasih. Kedatangan Tuhan Yesus itu bahkan bagi kita yang mempersiapkan diri, saudaraku yang kasih, itu merupakan kesukaan bagi kita. Amin. Hanya orang-orang yang tidak siaplah, saudaraku yang kasih, yang mati ketakutan. Hanya orang-orang yang tidak mempersiapkan dirilah itu, saudaraku yang kasih. Karena apa, saudara? Sudah disampaikan kepada kita bahwasanya itulah tanda-tanda kedatangannya. Marilah kita pada saat ini mempersiapkan diri, saudaraku yang kasih. Dikatakan kita ini adalah pengantin Kristus. Percantiklah diri kita, saudaraku yang kekasih, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sebab dia akan datang dengan kemuliaannya, saudara. Biarlah kita juga mulia pada saat ini. Nah, kita pengantin Kristus. Pengantin itu, saudaraku yang kasih, wah cantik ya. Sebelum menikah, saudaraku yang kasih, dia luluran dulu. Dia pedikur-medikur, saudaraku yang kasih. Dia mandi kembang, saudaraku. Pokoknya segala sesuatu dia persiapkan dirinya. Kita pun, anak-anak Tuhan, saudaraku yang kasih, persiapkan diri kita. Ketika dia nanti datang, kalau kita sudah mempersiapkan diri, bagaimana mungkin kita mati ketakutan, saudara? Kita bersuka cita. Kenapa? Karena dia memang akan datang. Kita sudah siap, saudaraku yang kekasih. Nah, hanya orang-orang yang tidak beriman lah, hanya orang-orang yang tidak siap lah, saudaraku yang kasih, yang mati ditimpa kecemasan, ketakutan mereka, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini siapkan diri kita. Hari ini kita berdoa, hari ini kita membaca firman Tuhan, mempercantik diri kita, saudaraku yang kasih. Sedang pedikur-medikur, sedang menguatkan iman kita, saudaraku. Naikkan kualitas iman kita, saudaraku yang kasih. Ya, terus bersekutu dengan Tuhan. Dia kekasih jiwa kita, saudaraku yang kasih. Semakin sukacita, semakin teguh, semakin beriman, saudaraku, makin kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, tapi dikatakan di sini, orang-orang akan mati ditimpa oleh kecemasan. Orang mati ketakutan karena kecemasan. Kenapa cemas, saudara? Ya, karena tidak beriman. Orang yang beriman itu teguh, saudaraku yang kasih. Amen. Tidak goyah, tidak cemas, saudaraku yang kasih. Ya, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dan dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wah, mulia Tuhan itu ya. Namanya mulia, saudara. Tapi kenapa orang mati ketakutan melihat kemuliaan Allah? Tidak tahan. Saudaraku yang kasih, tidak tahu, tidak mengerti. Kalau kita, saudara, wah, puji Tuhan Yesus datang dengan kemuliaan, gagah luar biasa. Ya, saudaraku yang kasih, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apabila semuanya itu terjadi, angkatlah mukamu. Angkat muka itu, saudaraku yang kasih, tidak ada ketakutan, tidak ada dosa, tidak ada, saudaraku, hal-hal yang disembunyikan, saudaraku yang kasih. Tapi kalau ada dosa, itu ada kesalahan, itu kelihatan dari wajahnya, saudara. Gampang, saudaraku, untuk mengenali orang yang ada kesalahan, ada sesuatu disembunyikan, saudara. Nah, kalau orang yang ada disembunyikan itu, saudara, tidak berani melihat mata kita, mata dengan mata. Tapi kalau orang, saudaraku yang kasih, benar, jujur, bersih hidupnya, saudaraku yang kasih, dia berani mengangkat wajah, saudara. Firman Tuhan berkata di sini, angkatlah mukamu. Ketika orang-orang mati dalam kecemasan, ketakutan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah datang. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, angkatlah mukamu.
Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Tanggalkan beban, saudara. Angkat wajah kita, angkat muka kita kepada Tuhan, saudara. Ya, jangan simpan-simpan dosa. Jangan simpan-simpan dosa. Tanggalkan segala beban. Angkat wajah kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, tunjukkan wajah kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Dia sahabat kita, Dia Raja kita, Dia yang kita nanti-nantikan. Saudaraku yang kekasih, haleluya, haleluya. Adalah sukacita yang sangat luar biasa. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka 29. Perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi saudaraku, angkatan ini belum berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Itu nubuatan pada waktu Yerusalem pada tahun 70. Saudaraku yang kasih. Tapi seperti yang saya katakan tadi, keruntuhan daripada Yerusalem itu sangat berhubungan erat berkaitan dengan kedatangan Yesus yang akan datang nanti, saudaraku yang kekasih. Ya. 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Puji Tuhan. Nah, ini dia saudaraku yang kekasih yang sungguh sangat kita banggakan. Mengikut Tuhan itu, saudaraku yang kekasih, ya teguh, kuat, kokoh, dapat dipercaya, dapat dipegang, tidak pelin-pelan, tidak mutan, saudaraku yang kekasih. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tinggal tetap, tidak akan berlalu. Bisa dipercaya, bisa diyakini, saudaraku yang kasih. Tidak sebentar nanti A, sebentar B, tidak saudara. Tapi firman Tuhan itu kekal, saudaraku. Firman Tuhan itu teguh, saudara. Ya, jadi dapat dipercaya. Tidak akan bingung kita dalam mengikut Tuhan itu, saudaraku yang kekasih. Apa yang difirmankannya itu pasti digenapi. Ada satu jaminan, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, haleluya. Nah, bagian yang terakhir. Nasihat supaya berjaga-jaga, 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jagalah dirimu supaya kamu jangan syarat dengan pesta pora. Apa itu pesta pora, saudaraku yang kekasih? Ya, berlajak-lajak, memuaskan keinginan sendiri. Jangan terlalu asik dengan dunia ini, saudaraku yang kekasih. Lupa akan segala sesuatu tentang kekekalan. Jangan lupa akan kekekalan. Mari saudaraku yang kasih, kerjakan pekerjaan kita di dunia ini, biasa saja mengerjakannya. Saudaraku yang kasih, ingat kekekalan. Jangan nanti dikatakan di sini, saudaraku yang kekasih, ya, supaya jangan hari Tuhan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sendiri seperti satu jerat. Jangan datang tiba-tiba. Berarti saudaraku yang kasih, tidak ada persiapan. Selalulah siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Sekiranya hari ini Yesus datang, saudaraku yang kasih, kita siap. Nanti malam Yesus datang, kita siap. Amin. Saudaraku yang kasih, doa kita bukan hanya dari jam 5 tadi sampai jam 6 nanti, tapi sepanjang hari kita bersekutu dengan Tuhan. Sambil kita bekerja, bersekutu dengan Tuhan. Nyanyi-nyanyi dengan Tuhan, bersiul-siul dengan lagu rohani, saudaraku yang kasih. Ya, bersenandung sambil nyuci, sambil bekerja di kantor, saudaraku yang kasih. Dan itu akan membuat wajah kita berseri. Itu akan membuat kita, saudaraku yang kasih, ringan segala pekerjaan yang kita kerjakan. Jangan sampai hari Tuhan datang kepada kita dengan yang tidak kita sangka-sangka. Kita tidak siap. Mari selalu bersiap. Dia akan datang untuk menjemput kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, ya. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa untuk beroleh kekuatan, untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bagaimana supaya kita tahan berdiri, saudaraku yang kasih? Kemarin kita sudah mendengarkan, saudaraku yang kasih,
Kali-kali kita review ya firman Tuhan yang kemarin. Bagaimana kita berjaga-jaga, saudaraku yang kasih. Berdoa, bersaksi, saudaraku yang kekasih. Ya, mendalami firman Tuhan, berkumpul, bergaul dengan anak-anak Tuhan, saudaraku yang kasih, orang-orang yang percaya, dan kemudian bertekun dengan iman. Nah, itulah berjaga-jaga. Hari ini dikatakan juga kepada kita, berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga itu, saudaraku yang kasih, ya sadar, saudaraku yang kasih. Ya, selalu ada kesadaran, itu kalau bahasa Jakartanya, ya, saudaraku yang kasih. Ya, berjaga-jaga dan selalu berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Doa memberikan kita kekuatan. Amen. Doa memberikan kita kemampuan. Nah, saudaraku yang kasih, orang-orang yang berdoa itu seperti burung Raja Wali. Dia mendapat kekuatan, saudaraku yang kasih. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, dalam kitab Yesaya, sekalipun dia berlari tidak akan letih, berjalan tidak akan lesu. Itulah burung Raja Wali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sama seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Orang yang berdoa, dia kuat, dia teguh. Saudaraku yang kekasih, haleluya. Saudara semuanya adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh. Tuhan memberkati saudara semuanya. Ya, saudaraku yang kasih, haleluya. Kemudian supaya kamu tahan berdiri. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Kenapa dikatakan tahan berdiri, saudaraku yang kekasih? Ya, karena kita kuat dalam doa. Saudaraku yang kasih, menyatu dengan Tuhan. Teguh, saudaraku yang kasih. Yakin kita, saudaraku yang kasih. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kasih ya. Yang terakhir, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ngapain dia di situ, saudaraku? Berdoa semalam-malaman. Dalam kitab Markus 1 ayat 35 berkata, saudaraku yang kasih, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa di sana. Dan Lukas berikutnya, saudaraku yang kasih, Yesus berdoa semalam-malaman. Dia pergi ke bukit dan berdoa di sana. Kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang berdoa, saudaraku. Kalau Yesus saja suka berdoa, dia ada sumber kuasa itu. Matius 28 ayat 18 berkata, saudara, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan kuberikan juga kuasa itu kepadamu. Karena itu pergilah. Kalau Yesus sumber kuasa itu, dia berdoa kepada Bapa, saudara. Kenapa orang-orang ciptaan yang lemah tidak suka berdoa? Setan tahu ada kuasa dalam doa. Makanya setan itu sangat berusaha sekali untuk menggagalkan kita supaya kita tidak berdoa di pagi hari. Dia buat tubuh kita lemah, dia buat kita malas. Tapi firman Tuhan berkata, engkau berkuasa atasnya. Kita berkuasa atas tubuh kita. Bahkan kita berkuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Sehingga kita sanggup dan mampu, saudaraku yang kasih. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang kuat, saudaraku. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu kuat, tahan berdiri di hadapan anak Allah, dikatakan, saudaraku yang kasih. Jadi pagi-pagi benar Yesus berdoa, malam-malam dia berdoa semalaman, siang-siang dia mengajar di bait Allah, saudaraku yang kekasih, ya. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Bagi saya, bagi saudara pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku yang kasih, pelayanan yang menang adalah pelayanan yang disertai dengan doa. Saudaraku yang kasih, biarlah orang-orang datang kepada Yesus lewat kehidupan kita. Saudaraku yang kasih, lewat pelayanan kita, saudaraku yang kasih, mulailah hari-hari kita dengan doa. Saya percaya, saudaraku yang kekasih, makin hari makin teguh iman kita, makin hari makin suka kita berdoa, saudaraku yang kekasih, dan teman-teman kita akan semakin banyak untuk datang berdoa di pagi hari, saudaraku yang kasih. Ajak mereka, saudaraku yang kasih, dan di YouTube jangan lupa like dan subscribe, saudaraku, supaya semakin banyak orang-orang diberkati. Yang diberkati katakan, amin Tuhan, aku diberkati hari ini. Haleluya, haleluya. Yang diberkati, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhanlah segala pujian, bagi Tuhanlah segala hormat, saudaraku yang kasih.
Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Sepanjang hari, sekalipun kita amenkan doa ini, saudaraku yang kasih, tapi sepanjang hari bersekutulah dengan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang setia, yang sudah memberkati kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, saudaraku, memang inilah kehidupan dunia. Saudaraku yang kasih, saat tidak ada jalan, bagaimana kondisi situasi pada saat ini, perekonomian atau pekerjaan, apapun itu, saudaraku yang kasih, ada Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Ada Yesus, saudaraku yang kasih, yang memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan atau apapun itu, saudara, tetaplah teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Dia ada Yesus yang menyertai kita. Katakan kepada Tuhan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, hanya nama Yesus, Kau kekuatan kami. Amin. Kaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan pengharapan, pertolongan bagi kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Kaulah yang memberikan pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu dapat kami pegang. Firman-Mu teruji. Firman-Mu dapat dipercaya. Langit dan bumi akan berlalu Tuhan, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami bersyukur kepada firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu meneguhkan iman kami. Firman-Mu menguatkan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Engkau. Hanya nama Yesus, nama yang memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian bagi kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Dialah penolong kita, Dialah Raja kita. Saat tiada jalan, syukur Tuhan. Berapat kata naralabasya, kanaralalabasya, kanaralabayasa. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
nyatakan Amin. itu yang kau berikan bagi kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Itu adalah satu kepastian. Yesus adalah jalan satu-satunya ke sorga, tidak ada yang lain. Itu adalah satu kepastian. Engkau mengangkat kami orang-orang percaya, orang-orang beriman kepadamu Tuhan. Itu adalah satu kepastian. Tujuan hidup kami pasti, sorga menjadi milik kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami masih hidup dalam dunia ini, di mana tidak ada kepastian tentang perekonomian, tentang keadaan dunia ini ya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, banyak hal-hal yang membuat kami takut, khawatir. Tetapi ketika kami mendengar firman-Mu, Nama-Mu memberikan kepastian, Nama-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, saudara. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus. Dia memberikan kemenangan, perlindungan, sukacita, mujizat kesembuhan, damai dan sejahtera. Haleluya, nama Yesus. Serukan nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kemenangan, berikanku kemenangan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Terima nama Yesus. Bangga dengan nama Yesus. Kepastian. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang memberikan kepastian bagi kami. Teguh hati kami di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan, bahkan tidak ada kecemasan ya Tuhan. Kami akan mengangkat wajah kami setiap hari. Kami mengangkat wajah kami kepada Yesus. Haleluya, inilah doa kami, inilah persekutuan kami kepada Tuhan. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Baik penderitaan, baik juga Tuhan pembunuhan, demikian juga kelaparan Tuhan. Siapakah yang dapat memisahkan kami daripada Tuhan? Tidak ada. Engkau ada dalam kami ada dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Dari saat ini sampai seterusnya, sampai Engkau datang menjemput kami, iman kami tetap kuat ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Teguh beriman, percaya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memberkati kita saudaraku yang kasih. Ya, Tuhan telah menolong kita ya saudaraku. Sebentar saudaraku, satu topik doa, kita berdoa. Mari kita berdoa saudaraku yang kasih untuk keadaan bangsa negara kita Indonesia, supaya Tuhan menolong saudaraku yang kekasih. Hanya satu topik doa saja, doakanlah semua saudara. Dalam Roma 8 ayat 26-27, saudaraku, kamu tidak tahu berdoa bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh Kudus Allah ada dalam hati kita untuk mengajari kita berdoa dan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita berdoa untuk Indonesia, terus untuk kota kita, lingkungan kita, terus nanti saudaraku ke di mana kita beraktivitas, kantor kita, rumah, lingkungan kita, saudara doakan supaya semua diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak saudaraku bencana-bencana, kita mohon kepada Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali atas bangsa negara kita ini, saudaraku yang kasih. Ya, kita sangat menyedihkan saudaraku dengan ya aparat negara kita, khususnya TNI Angkatan Laut ya, saudaraku yang kekasih. Ya, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan membangkitkan lagi orang-orang yang mau sebagai pengganti mereka, saudaraku, di bangsa kita ini, orang-orang yang memberi hati, saudaraku yang kasih. Kemarin saya berdoa, saudaraku yang kasih, begitulah kondisi keadaan mereka, saudaraku, di laut sana. Saya semakin selidiki ya, ngapain lah mereka nyelam gitu, saudaraku. Tapi kemudian saya baca lagi, saya dengar lagi, saudaraku yang kasih, begitulah mereka berjaga-jaga. Siapa tahu ada orang yang datang membom Indonesia dari laut sana, saudaraku yang kasih.
Ada yang berjaga-jaga dari udara, ada yang berjaga-jaga di laut, ada yang berjaga-jaga di perbatasan, ada yang berjaga-jaga di darat, kepolisian, saudara yang kasih. Sementara kita tenang, damai, dan sejahtera, saudara yang kasih, bisa makan, bisa berdoa, bisa menikmati pekerjaan kita dengan baik. Ada yang berjaga-jaga bagi kita, saudaraku. Ada yang menyerahkan hidup bagi kita, saudara. Untuk itu, saudaraku, saya berdoa, saya menangis. Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah keluarganya. Begitulah mereka, Tuhan, untuk menjaga kami. Memang firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, tidak percuma mereka menyandang pedang untuk berjaga-jaga atas kita. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Mari kita berdoa, saudaraku yang kasih. Kita doakan mereka semua. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, kami datang berdoa kepadamu. Kami menikmati kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menikmati persekutuan kami, Tuhan, kami juga berdoa ini semua adalah oleh karena bangsa kami ini aman, damai, baik semuanya. Terima kasih untuk pemerintahan kami, Tuhan, mulai daripada Bapak Joko Widodo. Tuhanlah memberkati sebagai kepala negara kami, presiden kami, Tuhan, dengan tegar, dengan teguh dia terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya memimpin kami, ya Tuhan. Walau begitu banyaknya masalah, kondisi, bencana-bencana yang terjadi, Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya keadaan-keadaan ini terjadi. Memang Tuhan, kami sudah mendengarkan tadi firman-Mu, Tuhan, itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Namun kami berdoa pada saat ini, berkatilah Tuhan bangsa kami ini. Berkatilah Tuhan khususnya aparat negara kami, ya Tuhan. Angkatan darat, angkatan laut, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan angkatan udara kami, Tuhan memberkati mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami ini. Kasih-Mu mengalir bagi mereka, perlindungan-Mu ada pada mereka, pemeliharaan-Mu ada pada mereka. Kami ada pada saat ini aman, damai, tidak terlepas juga Tuhan daripada hasil kerja mereka, hasil kerja keras mereka. Oleh sebab itu berkatilah mereka, khususnya Tuhan para tentara kami angkatan laut yang barusan mengalami Tuhan musibah, ya Tuhan. Bapak, kami berdoa, berkatilah keluarga mereka yang dilanda oleh kesedihan pada saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah anak istri mereka, berkatilah orang tua mereka. Kasih-Mu limpah, teguhkanlah hati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau tahu, ya Tuhan, menghiburkan mereka. Engkau tahu, angkatlah masalah mereka, angkatlah kesedihan, supaya mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruhnya Tuhan. Aparat negara kami ini tetap teguh mereka, tetap kuat mereka, ya Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan mengalir bagi mereka dan seluruh pemerintahan kami, jajarannya Tuhan. Engkau berkati sampai kepada RT RW kami yang berjaga-jaga. Tuhan, Engkau Tuhan Allah memberkati mereka, supaya kami boleh Tuhan, Engkau aman, damai, boleh menikmati kasih Tuhan, boleh kami memberitakan firman-Mu, kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkatilah semua kota-kota, desa-desa sampai kepada pelosok-pelosok. Tuhan, Engkau berkatilah. Engkau berkati juga pemberitaan Injil Tuhan. Biarlah Injil Tuhan semakin disebarluaskan, ya Tuhan, lewat media sosial, lewat gereja-gereja, lewat penginjilan secara pribadi. Tuhan, Engkaulah Allah yang bekerja dengan luar biasa. Sebab firman-Mu berkata, ya Tuhan, Injil Kerajaan Allah akan disebarluaskan ke seluruh dunia, sampai semuanya tahu, sampai semuanya mendengarkan berita Injil itu. Maka genaplah waktunya, tibalah kesudahannya, Yesus datang. Biarlah Injil Tuhan disebarluaskan. Setiap manusia di muka bumi ini boleh mendengarkan berita Injil itu, ya Tuhan. Terima kasih, pakailah hamba-hamba Tuhan, pakailah gereja-gereja Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Engkau dan ditinggikanlah nama-Mu. Besarlah kasih-Mu, ya Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu pada saat ini, ya Tuhan, yang ikut bersama dengan kami di doa pagi. Berkatilah, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap doa yang dinaikkan kepadamu Tuhan, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan mereka, baik pergumulan di dalam perekonomian, Engkau berkatilah Tuhan. Tidak ada berkekurangan, pemeliharaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu ini semuanya. Bahkan juga kesehatan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Mulialah nama-Mu, Tuhan. Ini doa kami, kesembuhan mengalir, mujizat terjadi, kuasa Tuhan bekerja. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini berada, Tuhan, berangkat, bekerja, ya Tuhan, melakukan aktivitasnya. Perlindungan kuasa darah Yesus ada pada mereka. Penyertaan Tuhan, pintu-pintu berkat terbuka bagi mereka di dalam nama Yesus. Dan aku mengusirkan segala kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus tidak boleh berkuasa. Segala roh iblis, roh jahat yang menghambat, menghalangi mereka untuk berhasil hari ini, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus.
tidak boleh berkuasa. Tinggalkan umat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang akan mengikuti doa ini, mungkin setelah kami selesai atau nanti siang, nanti malam. Berkati mereka semua. Semua mereka mendapat berkat yang sama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudaraku yang kekasih. Tuhan menolong kita, penyertaan Tuhan ada pada kita. Immanuel.